Halo, perkenalkan nama saya Bernadette Dayang Cantika, NIM 20104171154, kelas A2 mata kuliah Manajemen Pemasaran. Dengan ini saya akan menjelaskan tentang pemasaran remaja atau studi literatur tentang pemasaran barang dan jasa untuk remaja. Sejarah pemasaran remaja terhadap remaja. Segmen remaja dalam pemasaran relatif baru dibandingkan kategori demografi yang lain. Pemasar menemukan atau menciptakan pasar remaja Amerika selama Perang Dunia II dan setelah perang tersebut berakhir. Ada dua hal yang menanda pembentukan pasar remaja di Amerika, yaitu Madison Avenue dan majalah Seventeen. Pemasaran produk yang ditunjukkan pada remaja sebagai kelompok umur yang berbeda dengan orang dewasa dan anak-anak telah ada bahkan sebelum kata remaja. Pertama kali dicetuskan oleh pusat pertokoan Madison Avenue di New York pada tahun 1941. Sebagai pusat pertokoan terbesar pada masa itu, Madison Avenue menyediakan beragam kebutuhan sehari-hari atau produk retail. Selain Madison Avenue, pada tahun 1945 diluncurkan majalah khusus remaja perempuan bernama Seventeen. Editor Seventeen menulis memo pada pengiklanan yang berisi janji bahwa gadis remaja adalah peniru. Mereka terus-menerus saling meniru dengan menggunakan pakaian yang serupa dan memakan makanan yang sama. Seventeen juga menciptakan paradigma periklanan klasik. Majalah itu menjamin bahwa pengiklanan Seventeen akan untung besar di kemudian hari karena telah berhasil menanamkan hasrat terhadap produk-produk tertentu yang akan mereka beli setelah menikah. Setelah Perang Dunia, segmen remaja semakin berkembang pesat. Perekonomian Amerika berkembang pesat, mulailah terbentuk keluarga-keluarga dengan komposisi yang khas, yaitu ayah sebagai pencari nafkah yang bekerja di luar rumah, ibu sebagai pengurus rumah tangga, dan anak-anak yang leluasa mendapatkan pendidikan dan waktu luang tanpa dibebani oleh pekerjaan rumah tangga. Karena kestabilan ekonomi di masa itu, jumlah kelahiran di Amerika meningkat luar biasa. Lahirlah generasi baru yang biasa disebut baby boomer atau biasa disebut generasi X. Termasuk dalam generasi ini adalah orang-orang yang lahir di antara tahun 1964 sampai 1979. Peristiwa kedua terjadi pada tahun 1978 ketika Federal Trade Commission berusaha mengubah peraturan yang melarang periklanan yang ditunjukkan pada anak-anak. Satu dekade kemudian, peraturan memperbolehkan periklanan untuk anak-anak sehingga mainan, permainan dan produk yang berkaitan Teenage Mutant Ninja Turtles berhasil di pasaran. Nah, selanjutnya itu ada pemasaran terhadap remaja generasi Y. Para pemasar menetapkan remaja generasi Y adalah segmen yang penting, lebih penting daripada remaja pada generasi-generasi sebelumnya. Setidaknya karena 3 alasan, yaitu via Martin dan Brush. 1. Mereka mempengaruhi belanja orang tua. 2. Mereka akan membelanjakan uangnya sekarang dan akan belanja lebih banyak lagi. Ketiga, mereka adalah trendsetter. Remaja generasi Y adalah anak muda terkaya sepanjang sejarah. Kelompok paling kaya dalam segmen remaja adalah ABG atau anak pra-remaja yang berusia 12-14 tahun. Mereka dianggap sebagai generasi terkaya karena jumlah belanjanya terus meningkat 2 kali lipat setiap 10 tahun sejak 3 dekade terakhir. Faktor yang membuat ABG semakin kaya adalah pertama, jumlah anak dalam keluarga semakin sedikit sehingga kekayaan orang tua hanya dibagikan pada lebih sedikit anak. Kedua, perasaan bersalah orang tua karena bekerja sepanjang waktu atau bercerai dikompensasikan dalam bentuk pemenuhan materi. Program keluarga berencana adalah salah satu bentuk pengendalian pemerintah terhadap jumlah penduduk. Banyak negara miskin dan berkembang seperti Indonesia dan Cina memperlakukan kebijakan itu. Kebijakan tersebut tidak saja berdampak secara demografis, tapi juga pada relasi sosial dalam keluarga. Remaja adalah trendsetter karena mereka adalah segmen yang paling sensitif terhadap tren. Remaja dengan cepat mengikuti tren baru yang dikeluarkan oleh perusahaan. Mereka selalu memiliki kecemasan tidak diterima oleh teman-teman sebayanya karena dianggap ketinggalan zaman. Segmen ini juga paling cepat mengikuti perubahan teknologi karena mereka memiliki kemampuan fisik dan intelektual yang belum mapan. Nah, selanjutnya itu ada produk untuk remaja. Produk pertama yang diciptakan dengan menyesuaikan karakter remaja adalah fashion. Para perancang pakaian jadi menciptakan kategori khusus yang membedakan pakaian remaja dengan pakaian anak-anak dan pakaian orang dewasa.
Nah, hal ini yang ingin diperoleh dari merek adalah berkualitas bagus, pakaian modern yang nyaman dikenakan, merek yang membuat mereka diperhatikan, modernitas, trendy, dianggap karena dan hal-hal yang membuat mereka dihargai oleh lingkungan sekitarnya. Jenis fashion yang disukai generasi Y berbeda dengan generasi X. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Laura Portales Diaz, merek favorit remaja adalah Old Navy, Tommy Hilfiger, American Eagle, Abercrombie & Fitch. Selanjutnya, Diaz menyebutkan bahwa pertama, generasi Y mensyaratkan pakaian yang mereka kenakan seharusnya nyaman dan pantas dipakai di tubuh. Kedua, model pakaian yang disukai sesuai dengan gaya pribadi dan normal di sekitarnya. Ketiga, pembelian dilakukan berdasarkan motivasi fit in dan memiliki identitas lebih jauh. Eagles menyebutkan bahwa produk yang menjadi perhatian remaja ketika menonton MTV adalah satu, fashion, termasuk pakaian, pakaian dalam, tata rambut, make up, perhiasan, dan anting-anting. Kedua, kendaraan, mobil, sepeda motor, dan truk. Ketiga, kehidupan gelap, ada obat terlarang, senjata, dan alkohol. Keempat, kelompok musik, ada alat musik dan tato. Kelima, makanan, tembakau, minuman. Yang keenam adalah mainan. Selanjutnya ada komunikasi pemasaran. Remaja adalah segmen yang tak cukup didekati melalui media komunikasi pemasaran tradisional. Remaja saat ini lebih dapat mengakses informasi. Generasi sebelumnya dibesarkan oleh televisi dan teknologi informasi. Tetapi remaja sekarang mewarisi hal itu. Mereka mulai mengomunikasi media di usia lebih dini dibandingkan orang tuanya. Lebih dari mereka mendapatkan pelajaran sekolah dan terpaan media massa yang jauh lebih canggih. Sebagian remaja lebih akrab dengan internet dibandingkan televisi. 1 dari 4 remaja usia 7-16 tahun diperkirakan menggantikan televisi dengan internet. Internet digemari oleh konsumen remaja karena yang pertama, mereka dapat mendapatkan lebih banyak informasi produk yang dibeli melalui internet daripada iklan 30 detik di TV. Nah, 29% remaja mencari informasi produk sebelum membeli melalui internet. Jupiter Media Research September 2021. Yang kedua, mereka dapat melakukan pembelian online. Yang ketiga, internet dianggap dapat menggantikan komunikasi face-to-face. Karena di internet mereka dapat bercakap-cakap, lisan dan tulisan dengan menggunakan bahasa prokem, media internet menyediakan beragam kesempatan bagi pemasar untuk menyediakan informasi mengenai produk mereka. Pemasar dapat menggunakan situs resmi, ruang-ruang percakapan, situs pertemanan, dan situs permainan. Dalam situs resmi perusahaan, pemasar dapat menyediakan beragam informasi lengkap mengenai produk yang mereka tawarkan. Dibandingkan televisi, ruang yang tersedia lebih jelas luas. Selain itu, situs resmi biasanya memfasilitasi pembelian online. Iklan produk dapat ditayangkan di ruang-ruang percakapan dan situs pertemanan. Iklan tersebut dihubungkan dengan situs resmi produk, tidak sekedar mendapatkan informasi mengenai produk. Kehadiran iklan diharapkan membuat remaja membicarakannya dalam ruang percakapan. Nah, selanjutnya itu ada perilaku konsumen remaja. Kelompok remaja memiliki karakter yang unik karena mereka sedang berada dalam usia perkembangan fisik dan emosional yang pesat. Remaja bukanlah kelompok homogen. Mereka terjadi menjadi early teen, yaitu remaja usia 13-14 tahun, teen yaitu berusia 15-19 tahun, dan late teen yaitu berumur 18-19 tahun. Ada beberapa karakter remaja yang dapat diringkas, yaitu pertama, mereka sedang beradaptasi dengan pendewasaan secara fisik, termasuk diantaranya hasrat seksual dan kekuatan fisik. Kedua, mereka mengalami perasaan transisi antara masa kanak-kanak yang masih tergantung pada orang dewasa dengan perasaan ingin mandiri dari orang dewasa. Ketiga, kelompok teman sebaya menjadi sangat penting. Mereka berusaha menyesuaikan pendapat dan nilai-nilai agar diterima. Remaja memiliki sifat konformis atau mudah terpengaruh, narsistis atau sangat ingin menonjolkan diri sendiri, dan suka berubah sendiri atau SIM 2003 berbanding 5. Berbeda dengan generasi X yang lebih sinis pada dunia karena dibesarkan dalam ketidakpastian ekonomi yang berbagai gejolak sosial dan politik, generasi Y menggambarkan dirinya bahagia, bersemangat, dan percaya diri. Generasi ini adalah generasi yang paling banyak mendapatkan terpaan media. Mereka sangat optimis, juga sangat ingin memiliki karir dan termotivasi.
Karakter remaja generasi Y semacam itu tentu saja sangat berpengaruh dalam perilaku konsumen mereka. Baik, sekian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.